Assalamualaikum Ananda. Apa kabar Ananda semua? Oh, baik. Ibu juga baik. Sebelum kita belajar, Ibu mau nanya. Siapa ketua kelas di sini? Oh, Dimas. Dimas, silakan pimpin doanya. Baik, selanjutnya Ibu mau nanya. Apakah Ananda semua sudah pernah lihat Ibu atau kenal Ibu? Belum. Oke. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu ya. Nama Ibu Sarah Utama Syafitri, NPM 19010044. Ibu berasal dari program studi pendidikan biologi sesi B. Ibu berasal dari kampus STKIP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, apakah ada dari Ananda yang mau bertanya tentang Ibu? Tidak, ya udah. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran Ananda semua. Anissa, Arya, Akbar, Keisha, Fanya, Azim, Adan, Ruri, Heru. Oke, berarti Ananda semua hadir ya di kelas ini. Selanjutnya, kita masuk kepada materi kita. Dan sebelum itu, Ibu akan bertanya, apakah Ananda semua sudah kenal apa itu sistem pernafasan? Oh, belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu akan membagi beberapa kelompok dari Ananda ya. Apakah Ananda sudah duduk pada kelompok masing-masing? Ya. Selanjutnya, Ananda perhatikan Ibu ke depan dulu ya. Ibu akan menjelaskan apa itu sistem pernafasan. Sebelum Ibu menjelaskan sistem pernafasan, Ibu akan membacakan tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang B, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, santun, dan percaya diri. Yang C, siswa dapat mengubah sikap untuk peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan. Yang D, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang E, siswa dapat merinci organ penyusun sistem pernafasan. Yang F, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian sistem pernafasan. Yang G, siswa dapat mendemonstrasikan fase inspirasi dan ekspirasi pada mekanisme pernafasan. Yang H, siswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi pernafasan. Selanjutnya, KD. KD dari materi kita yaitu mengaitkan struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia dan hewan tertentu. Yaitu mengamalkan dan menghayati ajaran agama yang dianut, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berorientasi, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dalam kejadian tampak mata. Mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, atau menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Indikatornya yaitu 3.11 menjelaskan pengertian sistem pernafasan pada manusia. 3.12 menjelaskan alat dan proses pernafasan. 3.13 menjelaskan inspirasi dan ekspirasi. 3.14 menjelaskan faktor yang mempengaruhi pernafasan. Selanjutnya kita masuk pada materi ya Ananda. Kepada Ananda tolong memperhatikan Ibu kembali ya. Pengertian.
Dalam sistem pernapasan ada sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Pada hewan berkaki empat, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Diafragma menarik dan udara masuk, dan juga mengeluarkannya. Berarti, variasi sistem pernapasan ditemukan pada berbagai jenis makhluk hidup, bahkan pohon juga memiliki sistem pernafasan. Selanjutnya, alat dan proses pernafasan. Yang pertama, hidung. Dalam anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung lubang hidung yang menyaring udara untuk bernafas. Hidung sebagai suatu istilah dapat juga digunakan untuk menunjukkan ujung sesuatu, seperti hidung pesawat terbang. Fungsi dari hidung sebagai saluran udara pernafasan, penyaring udara pernafasan atau buku hidung. Yang C, menghangatkan udara pernafasan. Ananda dapat melihat pada slide ya. Yang kedua, laring. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Gambarnya sudah Ibu sediakan. Coba Ananda perhatikan gambarnya ya. Oke. Yang ketiga, trakea. Trakea umumnya disebut kerongkongan. Adalah tuba yang memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Trakea terdapat dari laring dan terbifurkasi menjadi bronkus utama pada mamalia dan dari faring ke syring pada burung yang merupakan jalan masuk udara menuju paru-paru. Trakea dapat Ananda lihat pada gambarnya. Coba perhatikan. Yang keempat, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan, jumlahnya sepasang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapisan, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak terbentuk lingkaran sempurna. Ibu sudah menyediakan gambarnya pada slide. Ananda dapat memperhatikannya ya. Yang kelima, paru-paru. Merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang keenam, diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Organ tubuh ini memisahkan jantung dan paru-paru dengan organ perut atau lambung, usus, limfa, dan hati. Selanjutnya, inspirasi dan ekspirasi. Oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Inspirasi adalah bagian aktif dari proses pernafasan, yaitu masuknya udara ke dalam tubuh. Inspirasi diprakarsai oleh pusat kontrol pernafasan di medula oblongata atau brainstem. Ekspirasi adalah bagian dari proses pernafasan, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Udara kadaluarsa berupa karbon dioksida dan uap air hasil peristiwa metabolisme tubuh akan dibuang dalam proses ini. Ekspirasi juga diprakarsai oleh pusat kontrol pernapasan di medula oblongata atau brainstem. Namun sebaliknya, dari proses inspirasi, otot-otot antara tulang, rusuk sebelah luar, dan otot diafragma mengendur, yang akan membuat rongga dada turun sehingga volume udara di paru-paru mengecil. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama, umur. Umur adalah faktor utama yang mempengaruhi pernafasan. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga dapat mempengaruhi sistem pernafasan. Suhu tubuh. Yang keempat, posisi duduk. Cara kita duduk juga dapat mempengaruhi pernafasan kita. Yang kelima, riwayat penyakit. Dan yang keenam, pola hidup kita.
Pola hidup yang tidak teratur atau kurang sehat juga dapat mempengaruhi pernafasan. Sekian materi kita. Apakah ada Ananda yang mau bertanya tentang materi kita? Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan beberapa latihan atau contoh soal. Dan Ananda kerjakan per kelompok ya. Ibu akan membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Yang pertama, sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas, alat dan proses pernapasan. Yang pertama, hidung. Yang kedua, laring. Yang ketiga, trakea. Yang keempat, bronkus. Yang kelima, paru-paru. Dan yang terakhir, diafragma. Proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah bagian aktif dari proses pernafasan, sedangkan ekspirasi adalah bagian dari proses pernafasan, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pernafasan. Ibu sudah menjelaskan faktor yang mempengaruhi pernafasan itu ya. Yang pertama, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, sisi duduk, dan riwayat penyakit, serta pola hidup. Selanjutnya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kepada kedua kelas, silakan pimpin doanya kembali ya. Oke, baiklah. Ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini ya. Sekian dari Ibu. Jika Ananda tidak mengerti tentang tugas yang Ibu berikan, Ananda boleh bertanya kepada Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.